Departemen Teknik Nuklir dan Teknik Fisika Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada memperkenalkan purwarupa baterai nuklir thorium yang dikombinasikan dengan sel surya. Jika diproduksi, baterai ini diperkirakan mampu bertahan minimal 40 tahun. Bertempat di PAU Fakultas Teknik UGM, asisten peneliti di tim pengembangan baterai nuklir UGM Eli Ismail menerangkan penggabungan dua sumber energi ini mampu memperbesar keluaran energi. Bahan bakarnya plutonium-238 yang dihasilkan dari limbah reaktor thorium yang memiliki kandungan aktivitas 100 merkuri, ujarnya. Ide pembuatan baterai ini dikembangkan sejak 2016 dan berhasil diwujudkan tahun ini. Dengan tujuan menghasilkan sumber energi tahan lama, baterai ini bisa diterapkan untuk berbagai peralatan listrik. Tim pengembangan baterai nuklir UGM Yudi Utomo Imarjoko mengatakan tim harus mendatangkan plutonium-238 yang dihasilkan dari reaktor thorium dari Rusia. Harga satu keping hanya $12 Amerika Serikat, namun saat masuk Indonesia melonjak jadi $8.600 Amerika Serikat. Sumber energi ini pun dianggap jadi kendala terbesar riset ini. Proyek ini awalnya dibiayai Dahlan Iskan dan sempat terhenti. 2 tahun terakhir ini dibiayai Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan. Keberhasilan prototipe ini sudah kami laporkan dan tinggal menunggu langkah selanjutnya. Presiden Joko Widodo segera menyatakan, "Go nuklear," sebagai bentuk dukungan pada pengembangan energi nuklir. Sekarang ini untuk menghadirkan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN peraturannya sangat ketat. Berbeda dengan reaktor nuklir konvensional, reaktor dengan sumber thorium menjadi teknologi pengayaan nuklir terbaru yang berdiri di Rusia. Keunggulan reaktor thorium ialah tingkat keamanannya lebih tinggi, efisiensi berkisar 40–50%, tanpa transisi fase pendingin, dan daya tahan terhadap korosi meningkat. Reaktor thorium juga menyederhanakan manajemen penggunaan bahan bakar nuklir. Limbah dari reaktor thorium salah satunya mengandung plutonium-238 yang digunakan untuk riset ini. Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan yang datang langsung melihat purwarupa baterai nuklir UGM ini menyatakan Indonesia sebenarnya memiliki desain reaktor thorium yang dihasilkan 10 ahli nuklir ternama nasional. Proyek ini saya biayai dengan tujuan agar tidak mengimpor plutonium-238. Meski sempat berusaha untuk mewujudkannya, Indonesia adalah negara Asia Tenggara pertama yang memasuki era nuklir. Hal itu ditandai dengan diresmikannya pengoperasian reaktor nuklir pertama di Bandung pada tanggal 28 Februari tahun 1965, oleh Presiden Soekarno. Dalam perkembangannya, pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan tenaga nuklir mencatat berbagai kemajuan, seperti terbangunnya reaktor Kartini di Yogyakarta, 1979, dan reaktor serbaguna Siwabesi di Serpong, 1987. Khusus aplikasi nuklir, bahkan mengalami kemajuan yang berarti seperti di bidang pertanian, peternakan, kesehatan, kedokteran, industri, dan lingkungan hidup. Bahkan ada yang mendapat penghargaan internasional, yaitu bibit padi unggul hasil teknologi nuklir, hasil rekayasa para ahli Batan. Ada produk dari PT Batan Teknologi atau sekarang bernama Inuki BUMN hasil radiasi dari reaktor nuklir berupa Mo 99 dan 1–131 untuk ekspor. Selain itu produk SM153 EDTMP, 1–131, dan generator Mo 99 TC 99 meter untuk kebutuhan rumah sakit di Indonesia. Produk ekspor ini menjadi kebanggaan karena menembus Jepang. Sayangnya, produk itu tidak ada lagi sejak beberapa tahun yang lalu karena masalah teknis yang sebenarnya sangat gampang diatasi, namun kurang perhatian dari pemerintah. Akibatnya kita kehilangan devisa. Tak hanya itu, untuk kebutuhan rumah sakit di Indonesia, harus diimpor dengan harga yang mahal. Karena itu upaya untuk memproduksi kembali melalui PT INUKI kiranya mendapat perhatian pemerintah dengan memanfaatkan reaktor nuklir Siwabesi atau membuat reaktor baru.